Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Yuswita Utami, channel pembelajaran matematika. Nah, pada video kali ini saya akan membagikan video tentang pembahasan soal-soal eksponen bagian pertama yang telah kalian selesaikan tadi waktu di quizzes ya. Oke, bisa kita mulai soal yang pertama ya. Bisa dimulai soal yang pertama. Oke, bisa dilihat di situ soal nomor 1. Jika 6 pangkat 3 dikali 6 pangkat 9. Nah, ini kalau kita jawab di sini bisa kita jawab berdasarkan sifat eksponen. Kalau seandainya a pangkat m dikali a pangkat n, maka kalau dikali pangkatnya akan ditambah, m ditambah dengan n. Syaratnya bilangan pokoknya harus sama. Nah, di sini bilangan pokoknya sudah 6 pangkat 3 dikali 6 pangkat 9. Karena sudah sama-sama 6, maka langsung ditambah. Berarti jawabannya 6 pangkat 3 ditambah 9. Berarti jawabannya jadinya 6 pangkat 3 tambah 9 berarti 12. Oke, jelas sampai sini? Lanjut sifat yang nomor 2. Sifat yang nomor 2 itu soal yang nomor 2, 4 pangkat 2 dibagi dengan 2 pangkat 2. Apakah ini bisa langsung dibagi? Kalau dibagi pangkatnya jadi dikurang. Ada sifat eksponen yang seperti ini. Jadi kalau kita jawab di sini, jika a pangkat m dibagi dengan a pangkat n, maka hasilnya jadi a pangkat m dikurang n. Sekarang jadi pertanyaan, apakah ini bisa langsung dibagi? Tentunya tidak ya. Karena kenapa tidak? Karena di sini basisnya atau bilangan pokoknya beda. Ini satunya ini 4, ini 4, ini 4. Yang ini berarti 2. Berarti supaya dia bisa disederhanakan, berarti 4 ini kita pecah terlebih dahulu. Berarti itu 4 pangkat 2 dibagi dengan 2 pangkat 2. Supaya dia bisa dioperasikan, maka 4 ini harus diganti dengan 2. Karena 2 tidak mungkin bisa diganti dengan jadi 4 ya. 4 itu bisa dibuat 2 pangkat 2, dipangkatkan lagi dengan 2 per 2 pangkat 2. Maka sifat eksponen kalau ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, jadi pangkatnya jadi dikali. Berarti jawabannya 2 pangkat 2 kali 2 4 dibagi dengan 2 pangkat 2. Karena bilangan pokoknya sudah sama-sama 2, maka kalau dibagi pangkatnya jadi dikurang. Jadi bisa ditulis di sini 2 pangkat 4 dikurang 2, maka hasilnya akan sama dengan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berarti jawabannya jadi 4. Oke, ini jawabannya jadi 4. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya katanya soal nomor 3 itu sederhanakanlah bentuk pangkat 2 kali a pangkat 5 dikali dengan 5 dikali a pangkat 7. Gimana cara menjawabnya ini? Kalau ketemu soal kayak gini, berarti yang bilangan kamu kalikan dengan bilangan. Berarti 2 dikali 5. Berapa 2 kali 5? 10. Yang variabel kalikan dengan sesama variabel. Berarti a pangkat 5 dikali dengan a pangkat 7. Berarti sifat eksponen tadi kalau dikali berarti pangkatnya jadi ditambah. Berarti 5 ditambah dengan 7. Berarti jawabannya jadi 10 a pangkat 5 tambah 7 berarti 12. Nah, jawabannya jadi jawabannya ini A ya.
Lanjut soal nomor 4. Ini 2 dikali 3 pangkat 2. Oh ini mudah ya, 2 kali 3 berarti jawabannya 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 berarti 36. Oke, bisa diterima sampai sini. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tentukan nilai dari 3 pangkat X ditambah dengan 3 pangkat X. Nah ini yang akan kadang sedikit siswa itu sedikit terkecoh ya. 3 pangkat X ditambah 3 pangkat X. Jadi ini agak beda sedikit, jangan kamu kalikan pangkatnya. Jadi mentang-mentang 3 pangkat X tambah 3 pangkat X, jadi kamu buat 3 pangkat 2X. Salah ya. Jadi cara mengerjakannya misalnya seperti ini. Kalau seandainya sebagai contoh, kalau misalnya P ditambah dengan P, ini bukan P kuadrat kan, tapi P ditambah P, karena ini 1 ditambah depan ini 1, jadi 1 ditambah 1 berarti 2P. Kalau lagi contohnya lagi, kalau Y ditambah Y, bukan Y kuadrat kan, tapi jawabannya jadi 2Y. Nah kayak gitu juga soal ini. Jadi 3 pangkat X ditambah 3 pangkat X, ini satu kesatuan. Anggaplah seperti P atau seperti Y tadi. Kalau kita misalkan di sini jadi P, ini juga P, berarti P ditambah P jadi 2P kan, kayak tadi. Berarti 2 P nya tadi siapa? 2P. P nya tadi siapa? P nya tadi 2, P nya tadi dimisalkan dengan 3 pangkat X. Nah inilah jadi jawabannya, bukan 3 pangkat 2X ya. Jadi 3 pangkat X ini kalau kamu bingung, kamu misalkan dengan P ditambah P jadi 2P. Sama halnya kayak gini, kalau seandainya ada soal lagi, misalnya 2 pangkat 2X ditambah dengan 2 pangkat X. Nah ini kalau kamu bingung, ini juga sama, misalkan ini dengan P, ini juga misalkan dengan P, berarti hasilnya jadi 2P ditambah dengan P. 2P ditambah P jadi hasilnya sama dengan 3P. Berarti 3P tadi kamu misalkan dengan 2 pangkat X, berarti 3 dikali 2 pangkat X. Nah kayak gitu, bukan pangkatnya kamu kalikan. Oke, bisa diterima. Lanjut ke soal nomor 6. Jika fx sama dengan x pangkat 3, berapa nilai dari f3? Berarti kalau yang ditanya f3, berarti x nya di sini diganti dengan 3, maka jawabannya sama dengan berapa? 3, karena ada x nya kan sudah diganti dengan 3, berarti 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 berapa? 27, maka jawabannya jadi 27. Oke, sampai sini bisa diterima. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, jika akar 2 pangkat akar 2 dipangkatkan lagi dengan akar 2. Jadi akar 2 pangkat akar 2 itu dipangkatkan lagi dengan akar 2. Nah, itu berapa nilainya kayak gitu. Oke, kalau kita jawab, kita ingat lagi dengan sifat eksponen. Kalau seandainya di sini aja tulis, kalau seandainya a pangkat m dipangkatkan lagi dengan n, jadi kalau ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya jadi dikali. A pangkat m dikali dengan n. Nah, berdasarkan sifat ini berarti bisa juga kita terapkan di sini. Berarti soal nomor 7 itu akar 2 pangkat akar 2 dipangkatkan lagi dengan akar 2. Sebagaimana sifat yang ini tadi, kalau ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya jadi dikali. Berarti ini sama saja, akar 2 pangkat berapa? Akar 2 kali akar 2. Nah, ada lagi sifat akar, kalau seandainya ada akar A dikali akar A, jawabannya jadi A, jadi hilang akarnya. Berarti kalau akar 3 dikali akar 3, jawabannya jadi 3. Berarti ini sama saja, akar 2 pangkat akar 2 dikali akar 2, jawabannya jadi 2.
Nah, akar 2 dikuadratin. Berapa akar 2 dikuadratin? Akar 2 dikuadratin jadi 2. Dapat dari mana ini? Sifat akar. Kalau ada akar A dikuadratin, akarnya jadi hilang. Jadi jadi di sini akar 2 dikuadratin, jawabannya jadi 2, akarnya hilang. Jadi kalau akar 3 kuadrat, jawabannya jadi 3. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 8. Bentuk dari 3 pangkat 5/2 itu sama dengan berapa? Selanjutnya soal nomor 7, akar 2 pangkat akar 2 dipangkatkan lagi dengan akar 2. Nah, di sini kita menggunakan sifat terus dulu di sini. Kalau seandainya ada bilangan berpangkat, tadi masih ingat ya, kalau ada A pangkat n dipangkatkan dengan n, maka kalau ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya jadi dikali. A pangkat m dikali dengan n. Ini akar 2 ini kan pangkat akar 2, berarti ini bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Sebagaimana sifat itu tadi, sifat bilangan berpangkat tadi, berarti bisa dibuat akar 2 pangkat akar 2 dikali akar 2. Berapa akar 2 kali akar 2? Di sini kalau ada akar A dikali akar A, jawabannya jadi A. Benar kan? Berarti akar 2 dikali akar 2, jawabannya jadi 2. Sekarang tinggal akar 2 kuadrat. Masih ingat sifat akar? Kalau ada akar A kuadrat, jawabannya jadi A, akarnya jadi hilang. Jadi kalau akar 3 kuadrat, jawabannya jadi 3, akarnya hilang. Maka kalau akar 2 kuadrat, berarti jawabannya jadi 2. Oke, lanjut. Soal nomor 8, jika 3 pangkat 5/2 sama dengan berapa? Jadi kalau kita buat sifat dari bilangan pangkat, kalau ada A pangkat m per n, jadi kalau pangkatnya bentuknya pecahan, berarti bisa diubah jadi akar A pangkat m, di sininya jadi n. Jadi kalau pangkat pecahan pastilah ngubahnya itu ke dalam bentuk akar. Berarti kalau seandainya 3 pangkat 5/2, berarti kalau kita jawab jadi berapa di sini? Berarti di mana di sini biar kita buat ya. Berarti kalau kita jawab di sini 3 pangkat 5/2. Karena pangkatnya pecahan, maka pasti diubah dalam bentuk akar. Berarti akar 3 pangkat 5/2. 2-nya taruh sini. Tapi kalau akar 2 itu tidak pernah ditulis, berarti jadi akar 3 pangkat 5. Tapi kalau akar 3 ditulis. Nah, jadi jawabannya berapa di sini? Jadi jawabannya jadi yang ini. Oke. Selanjutnya soal nomor 10. Nah, ini mudah ya. Nilai dari 2 pangkat min 1. Nilai dari 2 pangkat min 1. Lanjut ke sifat eksponen lagi. Kalau seandainya ada A pangkat min n, pangkat negatif supaya jadi positif diletakkan di mana? Di bawah kan? Jadi 1/A pangkat n. Maka 2 pangkat min 1 supaya jadi positif berarti dibuat 1/2 pangkat 1. Berarti jawabannya 1/2 pangkat 1 berapa? 2. Maka hasilnya jadi 1/2. Oke, sampai di sini bisa dimengerti pembahasan dari soal kuis yang telah kalian kerjakan. Untuk materi selanjutnya mungkin kita akan membahas tentang persamaan dari bentuk eksponen kayak gitu. Oke, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.